Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sempat kok nggak bisa dibuka ini sudah. Oke, baik kita ini kuliah akhir semester ini. Hmm, untuk pendidikan kualitatif. Eh, Ya, Pak. luasnya adalah laporan. Ya, Laporan, Pak. kebetulan laporan saja. Eh, Kapan kumpulnya, Pak? Sekarang boleh. Mulai dari sekarang. Terakhirnya kapan, Pak? Iya. Kemarin saya baru memberikan Mulai input nilai itu 30 Desember. Ya, minggu depan lah, minggu depan, Pak. 13 Desember. 13 Desember. 13 Baik, Desember. Prof. Iya, Pak. Sabtu depan. Maaf terlambat, Pak. Sinyalnya nggak bagus, sinyal saya. Jadi mulai dari sekarang Biasa sampai di minggu depan kampus ya, ini Pak. sendirian, Laporan segedung laporan. saja ini. Kumpul laporan ya? Kumpul laporan Oh, kapan? oh internet saya nih, sebentar saya nih. Mulai dari sekarang sampai minggu depan, Sola. Sabtu minggu depan ya? Ya. Oh iya, kasih. Ya Sabtu minggu depan, Bisola. Ya, Iya, Pak. sudah siap kan? Sudah. Tiba. Oke, mudah-mudahan lancar lagi. Baik, ini kita menunggu laporan ini saja. Artinya yang laporan secara lisan sudah sampai di mana, yang belum melaporkan, itu artinya laporan bisa kita Izin, Prof. Dia mau diskusikan. Nah, melaporkan dia ya, hasilnya. Ya, Prof. oke, Izin silahkan. screen ya, Prof. Ya, Prof, ya, maaf sebelumnya Bapak sama Kaur hari ini jadwalnya mati lampu. Bagaimana kalau foto dulu? Oh iya, iya, Pak. Kami ya Iya, sampai boleh. kami jam bentar lagi mati 9 lampu nih, ini. Pak. Sampai jam 9. Buat Oh iya dikit ya. kemarin ya betul ya ya boleh Iya. foto dulu. Nah, kawan-kawan yang lain Ini gimana? Belum masuk. Bu Lina mau tugas luar kota juga itu. Iya, Oh, Pak, ke Laguna, Pak. Nah, Laguna ya. mau jalan-jalan Bu Mampir ke Lina ke pantai, pantai. jalan-jalan. Yang lain belum masuk nampak ini. 9. Siapa lagi? Duta, Pak Prengki. Kota. Ya, Berhenti ini belum. Oke, nah kita bersembilan saja. Oke, siap ya, ya. ya. Ini aja dulu. Siap. Hitungan ketiga, satu, satu, dua, tiga. Oke, ntar sekali lagi ya. Ya, Oke, pasang pose yang manis. Satu, dua, tiga. Oke, sudah selesai. oke, baik. Juga selesai tapi lanjut ya. Mati lampu nanti aman. Pak, izin off cam ya, Pak. Saya mau perjalanan ini, Pak. Baru mau Perjalanan.
Oke, silakan. Ya. Semoga lancar, Bu. Ya, nanti mampir ke Laguna. Baik, kita ke Dea tadi ya. Silakan Dea. Apa udah kelihatan teman-teman semuanya? Besarkan sudah. Oh, dibesarkan ya, Bro? Ya. Di sini dia mengambil judul studi kualitatif tentang indikator berpikir kreatif pada siswa SMP dalam pemecahan masalah aljabar. Oke, sepintas saja nanti ulasannya berikut. Gitu. Siap, Prof. Ini ada bab satu latar belakangnya. Dibacain, Prof. Eh, yang perlu saja, lanjut aja sementara. Ya. Tujuan. Itu kok sebentar. Apa, Prof? Itu ada Ya, web Prof. di kutipan tadi. Ini, Prof. Febrianti dan Ades. Kok aneh namanya? Dari apa Mendeley-nya muncul ini, Prof. Febria dan Ades itu yang lain-lain Iya. perbaiki. Oh, Artinya si oke, siap, Mendeley Prof. kan aplikasi. Mungkin di situ maksudnya Febrianti dan kawan-kawan tapi jadi Ades. Itu Ah, ya. siap, Dan Prof. kawan-kawan sebenarnya nggak ada soalnya Adesnya itu ya. Ya. Baik, Prof. Kemudian kemampuan berpikir matematis. Kurikulum. Hmm. Tuh. Jadi silver. Iya, Prof. Yang di atas. Sebab sepintas apa itu tidak masuk di bab 2 saja. Tadi apa? Ya silver sudah tahun apa saya coba berhenti dulu. Yang silver ini, Prof. Hmm. Hmm, nanti. Pertama silver tahunnya sudah Lama. 1997 itu dia belum lahir ya. Belum, Prof. Kira-kira lah. Ah, Ya. Terus kalau itu mau dimasukkan aja nanti di bab 2 tapi didukung dengan didukung dengan yang lebih muda, yang lebih nggak stabil. Ada. Ya, karena ini kan masih di latar belakang. Latar belakang itu kan dari eh, kondisi umum dan ada permasalahan. Permasalahannya itu gap ada gap dengan teori, artinya berangkat dari latar belakang. Nah, kemudian Ya, Prof. penasaran mau mencari solusinya tadi tentang berpikir kreatif. Kan itu. Kreatif. Ya, sementara ini kan tentang pemecahan masalah kan. Hmm. Ya, Prof.
Lanjut, Prof. Ya, lanjut. Nanti kayaknya satu paragraf itu nanti, oh, ditutup di bawah tadi ya. Siswa menyelesaikan masalah karena kemampuan berpikir proses berbeda-beda. Ya, lanjut. Ah, baik, Prof. Itu kalimat pertama kurangnya. Iya, Prof. Hmm, Kenapa K-nya kecil? Oh, Ya, iya, Prof. kurangnya kesadaran. Oke, coba sambil sampaikan apa tidak dibaca tapi dibaca bolehlah diambil yang menurut dia penting ya kan Ah, di situ. baik, Prof. Terus ini ada menurut Torrens di artikelnya Munandar, itu ada berpikir kreatif dapat dilihat dari 4 indikator utama, yaitu fluensi, kelancaran ide, flexibility, keluasan berpikir, originality, keunikan jawaban, dan elaboration, pengembangan ide. Ya, stop. Menurut Torrens itu baca di Munandar. Iya, Prof. Nah, itu ditulis menurut Torrens tahun berapa? Tahunnya. Munandarnya itu ditaruh di akhir kalimat. Kemudian, indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengamati bagaimana siswa mengkonstruksi solusi dalam pemecahan masalah matematika, khususnya aljabar. Dengan demikian, studi mengenai proses berpikir kreatif siswa SMP dalam konteks pemecahan aljabar menjadi penting dilakukan. Di sini ada hubungan antara berpikir kreatif dan masalah aljabar terlihat jelas ketika Anda melihat cara, oh ini salah kayaknya, Bro. Ya, Ketika kita nah, melihat ya bukan sudah. Anda yang lebih jelas. Jelas arti ya nanti arti sudah tahu salahnya kan gitu. Iya, Hmm. Bro. Mendekati dan mencermati di sini berpikir solusi. Dalam konteks permasalahan aljabar, berpikir kreatif membantu menentukan pendekatan inovatif untuk memecahkan permasalahan matematika. Mungkin dengan mencoba strategi biasa, namun yang tidak biasa namun efektif. Selain itu, berpikir kreatif juga membantu kita memahami konsep matematika secara menyeluruh dan menghubungkan dengan situasi dunia nyata, sehingga lebih mudah untuk memecahkan masalah aljabar yang kompleks. Terus di sini ada berdasarkan uraian jelaskan peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang kemampuan berpikir kreatif siswa. Jujurnya, kemudian ada rumusan masalah. Di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana indikator fluensi muncul pada siswa SMP dalam memecahkan masalah aljabar. Yang kedua, bagaimana indikator flexibility terlihat pada siswa SMP dalam pemecahan masalah aljabar. Yang ketiga, bagaimana indikator originality itu ditunjukkan oleh siswa dalam memecahkan masalah aljabar. Yang keempat, bagaimana indikator elaboration muncul pada siswa SMP dalam memecahkan masalah aljabar. Oke, dari situ di latar belakang tadi atau saya nggak baca ya. Kok tahu-tahu ada fluency, flexibility gitu. Sudah tadi di atas ada ya. Yang indikator dari Torrens tadi, Prof. Apa Oh, di perlu situ. dijelaskan dulu Terus fluensinya apa?
Ya, terus kemudian SMP-nya juga nanti mau ke SMP mana juga belum ini. Di bab 2 ada Prof. Karena belum penelitian. Jangan di bab 2. Oh, jangan di bab 2 ya, Prof. Oh, itu ya di awal itu artinya tadi di latar belakang itu belum nampak bahwa kondisi di lapangan itu ada masalah dengan berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif ada masalah ini mesti tadi apa anak SD, SMP, SMA belum nampak. Oh, ternyata SMP. Terus SMP di mana? Rencananya mau SMP 2, Prof. Nah, artinya itu dilihat kondisi SMP 2 itu bagaimana eh, tinjauan masalah berpikir siswa itu di latar belakang. Ah, baik, Prof. Oke, lanjut. Ya, Kemudian ada tujuan karena peneliti. kan eksplorasi kan ya. Tadi Iya, judulnya apa? Prof. Kualifikasi, kualitatif. Tujuannya munculnya indikator fluensi pada siswa SMP dalam memecahkan masalah aljabar. Yang kedua, indikator flexibility yang terlihat pada siswa SMP dalam menyelesaikan masalah aljabar. Yang ketiga, indikator originality yang muncul dalam pemecahan masalah aljabar siswa SMP. Yang terakhir ada indikator elaboration dalam proses berpikir kreatif siswa SMP pada saat memecahkan masalah aljabar. Ini Sebentar. ada Oh, jadi indikator munculnya ya. Ini fleksibel ability. fluence. Bahwa yang mau dilihat kan berpikir kreatif. Iya, Bro. Nah, berpikir kreatif, tapi bukan indikator ini, fluensi. Kan itu nanti untuk mengetahui bagaimana. Kan diberikan soal kan itu. Iya, Bro. Nah, soal itu sudah dibuat sedemikian hingga bagaimana soal itu yang untuk melihat indikator fluensi. Jadi bukan munculnya indikator, tapi di sini malah bagaimana berpikir kreatif anak dari aspek fluensi. Kemudian sama yang berikutnya juga aspek flexibility. Ya, Bro. Berarti 2, 3, 4-nya sama ya, Bro. Ya, lanjut aja. Ini ada manfaat penelitian, ada manfaat teoritis, manfaat praktis, bagi guru sama bagi siswa, kemudian bagi peneliti lain. Lanjut di bab 2 kajian pustaka. Ada hakikat pembelajaran. Pelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi antara individu dan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku, pengetahuan, dan sikap. Pembelajaran Oke, lanjut merupakan aja. ah, ini ada menurut Dietne 1985. Nah, terus ada keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam
diri siswa maupun dari lingkungan. Di sini ada menurut Slavin tahun 2012, faktor-faktor internal seperti motivasi, gaya belajar, dan pengetahuan awal siswa memainkan peran krusial. Seorang siswa yang termotivasi cenderung lebih proaktif dan gigih dalam menghadapi tantangan belajar. Selain itu, faktor eksternal seperti kualitas interaksi antara guru dan siswa, fasilitas belajar, dan kurikulum yang relevan juga sangat penting, menurut Good dan Brophy tahun 2008. Itu Stop. menekankan apa, Prof? Di sini penting titik mana yang mau diikuti ini? Oh, Good Brownie yang menekan. Good Brophy, Oh, ya, jadi Prof. maksudnya mana? Maksudnya gimana? Yang Good Brophy-nya di sini, Prof. Yang menekankan. Yang ini tadi menurut Slavin. Nah, kalau di situ penulisannya Good and Brownie itu dalam bentuk narasi. Good dan Brophy yang Ya. dikurung tahunnya saja. Terus simbol dan itu pakai DAN. Oh, lanjut, Prof. Lanjut. Di sini ada menurut Sama Piget. kasusnya ya. Ya, tapi beda tahun, Prof. Nah, kalau beda tahun sebenarnya penulisannya lagi sambil sambil ini begitu nulis apa lihat panduan EPA. Jadi jangan nanti ke strum model penulisan dari yang ditulis itu. Jadi EPA edisi 7 ya. Edisi 7. EPA, Prof. Kalau menulis mestinya tidak di awal gitu. Menu kalau di awal harus ada tulisannya di akhir ya. Ini dua penulis dua dalam tahun berbeda kan? Iya, Prof. Ya, urutannya itu kalau beberapa penulis dengan tahun berbeda itu ikuti urut abjad. Itu Urut sudah aja. betul. Bukan urut tahun ya. Cuma susunannya yang hmm, diperbaiki lagi. Diperbaiki lagi. Ya. Hmm, hmm. Ini Pijen berpendapat bahwa individu mengorganisasi pengetahuan baru ke dalam skema mental melalui proses asimilasi atau mengintegrasikan informasi baru dan akomodasi, memodifikasi skema yang sudah ada. Di sini ada yang menurut Brunei 1960 memperkuat pandangan ini dengan teorinya tentang pembelajaran penemuan. Ia berpendapat bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika siswa secara mandiri menentukan prinsip-prinsip atau hubungan-hubungan penting. Proses penemuan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga mempromosikan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, itu Kalau juga berdasar- kayaknya Pak pesimis ya. Brunner 1960 punya bukunya. Ada nemu artikel, Prof. Nah, artinya itu ditulis Brunner 1960 betul. Terus artikel baca di mana itu ditulis di akhir kalimat. Yang terakhir. Jadi dua sumber ditulis di akhir kalimatnya. Prof. Kemudian di sini berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi yang mengubah perilaku pengetahuan dan sikap. Keberhasilan belajar menuntut keterlibatan aktif guru, siswa,
dan lingkungan secara holistik. Kemudian ada pembelajaran matematika. Di sini matematika merupakan ilmu yang Di atas tadi universal, subbabnya apa tadi? hakikat, Bro. Hakikat Yang A tadi pembelajaran. apa? Loop, hakikat pembelajaran. Oh, Ya, oke lah, ya, ya, terus. yang, yang kedua, ini ada pembelajaran matematika. Di sini Bawah, terus. matematika merupakan ilmu yang universal yang mendasari perkembangan teknologi modern. Matematika mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu sehingga memajukan daya pikir manusia untuk lebih baik, menurut Jumri dan Risna Nusanti 2021. Kemudian Oke, lanjut, pembelajaran di scroll aja, bawah. Terus, nah, ini artinya ada masih banyak kan tuh misalnya menurut PAC tahun ini berarti dituliskan di akhir kalimat ngambil dari mananya gitu. Ya, ini ada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi serta pendidikan dasar dan menengah. Itu ada pemahaman konsep, pemecahan masalah, penalaran dan komunikasi, sikap positif. Di sini di tingkat SMP, mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib untuk diajarkan dengan syarat menjadi syarat kelulusan bagi peserta didik yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, materi untuk SMP merupakan materi cukup esensial dalam pembelajaran matematika karena akan menjadi dasar untuk persyaratan untuk penguasaan materi di jenjang yang lebih tinggi, terutama pada kelas 7 SMP, menurut Prasetyo dan dan kawan-kawan 2015. Ya. lanjut aja, bawah. Ini teori pembelajaran matematika ada behaviorisme, kognitivisme, dan maka berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelajaran matematika adalah proses terancam untuk membantu siswa memahami konsep dan keterampilan Terus, secara logis, pikir kreatif itu gimana? konsep berpikir kreatif. Di sini ada menurut Maulana ditemukan oleh Tiller artikelnya Maulana 2007 mengenai pengalaman atau pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dalam pemecahan masalah, sehingga kemampuan berpikir dapat dikembangkan. Oke, langsung Dan scroll aja bawah. di sini menurut Guilford 1967, berpikir kreatif melibatkan dua jenis pemikiran, berpikir divergen dan berpikir konvergen. Berpikir divergen adalah proses menghasilkan banyak ide atau solusi yang beragam dari satu titik awal. Sebaliknya berpikir konvergen adalah proses menyempitkan ide-ide tersebut untuk menemukan solusi tunggal yang paling optimal. Kemudian Lanjut, terus, ya. Terus, 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 ini indikator kemampuan berpikir kreatif. Fluensi, kemudian ini ada contohnya dalam aljabar. Yang kedua, flexibility.
contohnya, kemudian ada respon siswa, ada originality, keunikan jawaban, part elaboration, pengembangan ide. Yang ini pemecahan masalah. Oke, sebentar. Dari situ Lalu, pemecahan masalah. Eh, Preferensi sudah mendukung, cuman yang saya lihat ambilnya itu sudah umurnya sudah tua-tua gitu ya. Nah, itu didukung iya, dengan yang muda. Muda itu ya 2020. Kan sebenarnya up to date itu 5 tahun, 10 tahun masih 2000 ini kan. Itu yang itu ya biarkan saja ditambahkan itu. Tadi berpikir kreatif kok ini pemecahan masalah. iya, Prof. Coba apa maksudnya di ke bawah. Ada kurikulum merdeka, Terus, terus ini materinya aljabar, ada pengertian aljabar, operasi hitung aljabar, jadi pemecahan masalah itu tidak perlu berarti. tidak perlu, Pemecahan Prof. masalah. Iya, kalau mau kan justru berpikir kreatif itu berhubungan dengan berpikir kritis ya. Kalau tadi kan disebut kalau kreatif itu divergen, nah, Ya, kemudian VS-nya itu berpikir kritis itu akan konvergen, menyebar. Tapi kalau pemecahan masalah nggak perlu. Dihapus saja yang pemecahan masalah. Kan, ya. ya, Prof. Nanti dihapus, diperbaiki. Ya. Ini ada operasinya, ada penjumlahan aljabar, ada pengurangan aljabar, perkalian aljabar, terakhir ada pembagian bentuk aljabar. Ini penelitian Oke, yang terus. relevan. Ya, This is what. Ini kerangka berpikirnya. penelitian relevan sekilas kok banyak pemecahan masalah ya. Ah, ya, Bro. Nah, mestinya banyak ke berpikir kreatif itu. Kan berpikir kreatif ini di dia kan berapa? 4 indikator. Iya, Bro. Nah, 4 indikator. Terus ada yang lain lebih dari 4 indikator. Ada yang 5. Ada yang 7 kalau nggak salah. 7 indikator atau berapa ya lupa saya. 4. Pokoknya ada pendapat-pendapat yang lain.
Lupa saya. Oh, yang 7 itu kalau konsep ya. Indikator ada berapa? Nah, itu diperkuat di sana. Yang penelitian relevan itu yang banyak terkait dengan berpikir kreatif. Nah, itu misalnya berpikir kreatif ini kan misalnya biasanya soal-soal open-ended, nah, hanya open. Tapi ya langsung aja memang apa ditambahkan. Terus Rangka berpikir. terus saja lanjut seperti apa? Kerangka berpikir masih ada penelitian terdahulu. Sebenarnya kerangka berpikir indikator pentingnya berpikir indikator toren tantangan siswa kesulitan konsep soal non rutin bukan itu kayaknya. Itu karena di latar belakang belum ditambahkan. Ya, Prof. Nanti disesuaikan lagi yang sudah ada sudah nanti di ini. Terus saya mau lari ke bab 3. Metodenya kualitatif Bahkan deskriptif. itu ada gambarnya ya. Kalau gambar untuk gambar disebutkan ya. Ah, ya, Judul Prof. gambar maksudnya. Judul gambar. Oke, Cek. Terus dari sini Ini penelitian. jenis Ada tahapan penelitian itu perencanaan, pengumpulan data, analisis data, dan uji keabsahan. Ini tempat dan partisipan penelitian yang akan dilakukan di SMP Negeri 2 Kota Bengkulu. Kelas terus subjek penelitian sendiri bukan Hmm. Lanjut, Prof. nah, di dalam kualitatif itu eh, subjek penelitian sub sendiri apa Oh, sub sendiri. subbab sendiri ya karena baik di tempat waktu penelitian subjek penelitian itu ah, dalam dalam sudah betul ini menggunakan purposive sampling. Di situ akan digambarkan karakteristik subjek penelitian itu seperti apa itu menjadi penting di dalam kualitatif. Baik, Prof. Demikian juga tempat sekolah SMP ini posisinya seperti apa juga. Artinya itu menjadi penting di sini. Posisi. Ini cuma Lanjut. penelitiannya cuma 6 orang diambil, Prof. Dan ada instrumen penelitian, ada peneliti sebagai pengelola penelitian, sekaligus sebagai instrumen dalam pengumpulan data melalui wawancara atau observasi. Kemudian ada tes pemecahan masalah, dilan- tes pemecahan masalah, aljabar dalam penelitian ini dirancang bentuk soal Itu open-ended. tesnya mestinya ya tes untuk bukan tes pemecahan masalah. Tes pemecahan masalah untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah. Kalau tes pemecahan masalah ini enggak kekurang. Ya, tes untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif. Betul di sini soal open ended itu kan? Enggak.
Ini materinya. Tiga. Ada 3 soal yang akan diuji kepada siswa. Sini soal nomor 1. Soal nomor 1 itu terkait dengan indikator fluensinya. Jadi dalam sini mereka siswa bisa mengerjakan dari berbagai cara. Soal nomor 2 terkait dengan indikator flexibility, keluasan berpikir. Soal nomor 3. Ya, sebentar. Saya diturunin lagi. Sayanya kok tadi ada pupus kok. Nah, Iya, Bro? Di, diulang lagi di atas dikit. Apa tuh? Pupus prisma. Nah, sebenarnya di instrumen ini bukan langsung soal. Jadi soal itu ya nanti itu dilampirkan sebelum soal itu kan instrumen. Iya, Bro. Instrumen mau untuk mengukur. Nah, mengukur paling di metodologi ini dijelaskan tesnya berbentuk apa. Terus kemudian ada kisi-kisi soalnya sehingga mau mengukur apa. Nah, itulah satu bentuk soalnya. Nah, soalnya nanti aja di dilampirkan kan itu. Nah, cuma di sini misalnya saya menyoroti soal nomor 3, sebuah tenda berbentuk gabungan kubus dan prisma segitiga. Sebuah tenda berbentuk gabungan kubus dan segitiga. Artinya soal itu sendiri kurang jelas sebenarnya. Hmm. Ya, tenda berbentuk gabungan kubus Kubus dan prisma segitiga. Wisma. Ya. Hmm. Nah, nanti diperbagi Betanya, yang mencerminkan satu ya cerita realita kalau memang fx1, susah x3, di ini fx1, x2, fx2, fx3. digambarkan digambar itu membantu Hmm. suatu kalau sebuah benda berbentuk gabungan kubus dan prisma segitiga ini kan agak susah Iya, Bro. ya Yang 363 bisa tuh membantu. beta kan? Oke lanjut X1 ke X3. X1 ke X3 mana? Betanya 4x1. 1 dong. Ini ke X2 tuh dikalikan 3. 1. Kok Bagi 35? 5. 35 boleh? X1, X2 ke X3 kan? Kemudian ada pedoman wawancara. ini Cynthia ya Cynthia, iya, Bro. bocor suaranya ya ya Oh sorry, maaf Rob, nggak sadar tadi. ya ya Hmm, Perasaan tadi udah dimatiin. oke lanjut ya cuman Jadi, wawancara ya. terus Terakhir ada observasi. Dan ada teknik pengumpulan data.
Jumlah data dalam ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan indikator proses berpikir kreatif siswa SMP dalam pemecahan masalah aljabar. Ini ada tes pemecahan masalah. Ini ganti juga ya, Prof? Diperbaiki lagi. Ya, Kemudian oke langsung ke bawah. ada wawancara mendalam, observasi, terakhir ada dokumentasi. Ini ada teknik analisis data. Tahapan analisis ini ada reduksi data, kemudian penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Terakhir ada triangulasi data. Ini keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Habis, Prof. Baru batas ini, Oke, Prof. ya. Tapi nanti di laporannya cek sampai hasil juga ya. Sampai hasil juga, Prof. Iya, kalau ini kan proposal. Iya. Di secara umum tadi misalnya di metode bahwa sampel karena kan kalau di kualitatif kan tidak mewakilinya purposif sesuai dengan yang mau diharapkan. Subjeknya, tempatnya itu dijelaskan lebih detail, lebih rinci. Kemudian tadi ada misalnya wawancara. Wawancara ini kapan digunakan? Oh, setelah mengerjakan soal. Oh, 6 siswa. Iya, Prof. Nah, 6 siswa itu seperti apa 6 siswa itu wajahnya? Maksudnya, eh, apakah dia diambil dari nilai apa rendah, tinggi, atau dari laki-laki, perempuan, atau dari mana itu juga dijelaskan. Kemudian dari situ misalnya sudah nanti dikasihkan soal tes. Nah, begitu selesai itu ya di wawancara ya mungkin terkait dengan berpikir kreatifnya. Nah, selanjutnya tidak terlalu lama kalau nanti dari wawancara dengan ini belum cukup ya member dicek lagi dengan hasil siswanya lagi. Kan teorinya begitu. Hasil siswa. Ya. Oke, baik. Sementara artinya sudah sampai ke situ ya. Poin-poinnya nanti kan sambil diperbaiki. Baik, Prof. Ya, Terima pertama, kasih, Prof. ya, Izin stop screen ya, Prof. ya. Setelah dia siapa? Dia tadi ya. Dia Ulfa, Pak. Boleh? Belum. Ulfa ya. Boleh, ya. Ya. Nanti keburu mati lampu. Iya, Pak. Mati lampu. Nanti menghilang. Izin share screen ya. Ya, ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ini proposal penelitian kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa Kelas 9 SMP Negeri 2 Kaur pada pokok bahasan kubus dan balok. Ya, langsung di scroll aja.
agak Ya. dipercepat. Nah, itu nggak perlu terus itu. Ini untuk pendahuluan. Pertama membahas tentang pengertian matematika. Kemudian membahas 5 kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Kemudian Ya, itu sebenarnya NCTM itu miliknya Amerika, artinya orang Amerika. Ya nggak apa-apa dipakai. Tapi pertama adalah dijelaskan dulu bagaimana dengan Indonesia kan itu. ya sekolah, kemudian di bawahnya dijelaskan. Kita cek dulu HP ini mah. Baju-baju coba. Kemudian menjelaskan bahwa ada salah satu pokok bahasan di kelas 9 yang memerlukan kemampuan visualisasi spasial dan pemahaman konsep yang mendalam. Ini akan tetapi ini ada permasalahan. Jadi dijelaskan Oke, lanjut. kemampuan pemecahan masalahnya. Setelah itu penelitian oleh beberapa peneliti. Itu penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati. Itu ikuti pedoman EPA 2007, edisi 7 yang dikurung tahunnya saja. Ya, Pak. Kemudian setelah itu baru dijelaskan kondisi di SMP Negeri 2 Kaur. Jadi berdasarkan pengalaman mengajar di kelas saya sendiri, gitu. Jadi diperoleh hasil beberapa peserta didik yang masih rendah atau di bawah Langsung KKM. ke bawah. Kemudian, langsung. Nah, di permasalahan di sekolah, kemudian setelah itu berdasarkan uraian tadi, jadi dilakukanlah penelitian, analisis kemampuan pemecahan masalah siswa. Dan ini untuk rumusan masalahnya ada 3. Bagaimana proses berpikir kemampuan pemecahan masalah yang dilakukan oleh siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Dan tujuannya menjawab dari rumusan masalah, manfaat penelitian. Setelah itu ruang lingkup, ada analisis, pengertian analisis, kemudian kemampuan pemecahan masalah, dan pokok bahasan kubus dan balok. Setelah itu di tinjauan pustaka, yang pertama membahas tentang pembelajaran matematika. Jadi mulai dari pengertian belajar, kemudian pengertian pembelajaran, setelah itu baru pengertian matematika. Jadi disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah pembelajaran yang memiliki ciri-ciri khusus atau karakteristik, memuat proses yang sengaja dirancang, serta memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan belajar matematika dengan tujuan mempelajari tentang bilangan, kalkulasi, penalaran, serta struktur-struktur logik. Oke, lanjut. Terus. Itu membahas tentang pemecahan masalah. Terus, pemecahan masalah, terus. Ciri-ciri soal pemecahan masalah, kemudian langkah-langkah pemecahan masalah menurut Polya. Ada 4 langkah. Terus ada polya. Ini pakai polya. Ya.
Terus jadi menggunakan tahapan pemecahan masalah kuliah. Setelah itu membahas tentang pokok bahasan kubus dan balok. Di sini membahas tentang luas permukaan dan volumenya. Permukaan, kubus, balok, kemudian volume. Nah, setelah itu penelitian yang relevan. Jadi ada menurut Safriyatun Erlinda Sukmawati. Setelah itu kerangka berpikir. Untuk kerangka berpikirnya dijelaskan dulu permasalahan, kemudian baru di skema. Dan bab 3 untuk metode penelitian, jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif, kemudian untuk prosedur penelitiannya untuk prosedurnya terdiri dari tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan tahap analisis data. Kemudian tahap penyusunan laporan. Setelah itu sasaran penelitian, yang pertama tempat dan waktu pelaksanaan di SMP Negeri 2 Kaur pada kelas 9 dan akan dilaksanakan pada semester ganjil, semester ini. Kemudian subjeknya dari 6 orang siswa pada semester genap sih ganjil. Dengan kategori kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk instrumen penelitiannya terdiri dari instrumen tes kemampuan pemecahan masalah dengan 4 tahap langkah kuliah. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama menyusun kisi-kisi soal tes. Jadi soalnya ada 4. Yang pertama tentang luas permukaan kubus, kemudian yang kedua luas permukaan balok, setelah itu yang ketiga tentang volume kubus, kemudian tentang volume balok. Setelah itu menyusun soal tes, soal pemecahan masalah berdasar berbentuk uraian berjumlah 4 buah, kemudian menentukan pedoman penskoran. Ini untuk pedoman penskoran. Dan di tiap tahapan kuliah jadi ada skor 3, 2, 1, dan 0. Untuk 3, menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada masalah dengan benar dan lengkap, skor 3. Kemudian menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada masalah tetapi kurang lengkap, skornya 2. Kemudian menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada masalah tetapi salah, itu skornya 1. Kemudian tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada masalah skornya 0. Dan itu sama untuk keempat tahapan. Terus selanjutnya tes kemampuan pemecahan masalah itu dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Jadi nanti dihitung kriterianya, dicocokkan dengan kategori tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian setelah itu terdiri dari instrumen non-tes. Instrumen non-tes ini terdiri dari wawancara,
terdiri dari instrumen wawancara. Jadi ini ada kisi-kisinya. Untuk lengkapnya ada di lampiran. Kemudian untuk pedoman wawancara ini nanti bisa bisa tidak tetap gitu, bisa berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Setelah itu juga ada dokumentasi. Jadi nanti dokumentasi berupa foto-foto atau rekaman, bisa jadi misalnya foto contoh pengerjaan soal oleh peserta didik untuk memperkuat analisis tersebut. Setelah itu teknik pengumpulan data. Ini terdiri dari tes. Yang pertama tes. Jadi diberikan soal tes kemampuan pemecahan masalah. Tadi setelah itu wawancara. Terus yang ketiga dokumentasi. Terus kemudian ada analisis instrumen tes uji coba. Jadi ini untuk sebelum diuji cobakan dilakukan validasi terlebih dahulu untuk soalnya. Jadi validasi ini dilakukan oleh para ahli atau orang yang dianggap ahli di bidangnya. Setelah itu, kemudian untuk teknik analisis data. Nah, untuk teknik analisis data ini mengacu pada pendapat Miles dan Haberman dalam Sugiono tahun 2020 yang terdiri dari reduksi data, kemudian penyajian data, setelah itu verifikasi. Jadi ini untuk bagannya ada reduksi data, penyajian data, kemudian melakukan analisis, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan. Kemudian lanjut ke pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data ini terdiri dari ketekunan pengamatan, kemudian triangulasi, dan yang ketiga pemeriksaan sejawat. Itu untuk bab 3. Oke. Kemudian daftar pustaka dan Itu daftar pustaka itu langsung ya, Pak. kelihatan kapital semua itu diperbaiki. Semua sambil menulis itu sambil didampingi EPE edisi 7 ya, biar itu dilihat. Ya. Jadi kan huruf besar semua gitu kan. Ya. Nanti kan ngambil dari Mendeley, tapi kan Mendeley alat tidak bisa ini Karena di Mendeley-nya judul mungkin huruf judulnya besar huruf semua. besar jadi huruf besar. Iya. Ya. Ya. Kemudian Oke. ini untuk lampiran. Ya. Aman, listrik belum mati. Bentar lagi. Tadi sempat mati sebentar, terus hidup lagi. Ya. Untuk validasi soalnya, ini udah cantik ya. Ya, validasi soal itu cukup kualitatif. Ya, validasinya bentuk apa ya? Apa sih istilahnya itu yang bukan dihitung Prof, tapi Ya. berbentuk apa sih kemarin tuh Ya. justified yang langsung itu. Ya udah, cukup tinggal diambil datanya, dilaporkan itu. Terima kasih, Prof. Izin Ya. stop. Ya, sama-sama. Oke. Berikutnya yang belum kayaknya si siapa ini ya? Tera ya. Tera.
Oh, Tera nggak ada. Ulfa sudah, Sola, Sadita, Lina, Dea, Cynthia, Rodi yang di daftar itu Frankie, izin, Dea, Tera, Velda. Nggak ada Teranya nggak kabar. ada di Zoom ini. Iya, nggak ada. Coba saya tanya di grup ya. Tera sama Velda itu. Velda nggak ada juga. Nggak ada. Nggak. Kalau yang hadir ini semua sudah. Sudah, Prof. Ya. Oke, kalau begitu ada yang mau ditanyakan kaitan dengan ini. Dan Saya mau bertanya, prinsip Prof. boleh. Ya, Berarti ini nanti besok dikumpulkan sudah sampai bab 5 ya, Prof. Beserta lampirannya. iya, iya. Ya, baik, Prof. Kumpulkan dalam PDF aja supaya nanti kalau ada apa-apa ini ya tidak berubah. Jadi karena ini laporan, Baik, terima artinya kasih, Pak. ya diharapkan laporan